Part 8 Pendahuluan. Dalam bagian ini Anda akan menemukan bahwa Anda dapat dengan bebas memilih apa yang Anda pikirkan, tetapi hasil pemikiran Anda diatur oleh hukum abadi. Bukankah ini pemikiran yang luar biasa? Bukankah luar biasa mengetahui bahwa hidup kita tidak tunduk pada tingkah laku atau variasi apapun? Mereka diatur oleh hukum. Stabilitas ini adalah kesempatan kita, karena dengan mematuhi hukum kita dapat mengamankan efek yang diinginkan dengan ketepatan yang tidak berubah-ubah. Hukumlah yang menjadikan semesta satu ground paana harmony. Jika bukan karena hukum, semesta akan menjadi kekacauan alih-alih kosmos. Inilah rahasia asal mula kebaikan dan kejahatan, ini semua kebaikan dan kejahatan yang pernah atau akan ada. Biarkan saya ilustrasikan. Pikiran menghasilkan tindakan, jika pikiran Anda konstruktif dan harmonis, hasilnya akan baik, jika pikiran Anda destruktif atau harmonis, hasilnya akan jahat. Karena itu hanya ada satu hukum, satu prinsip, satu sebab, satu sumber kekuatan, dan kebaikan dan kejahatan hanyalah kata-kata yang telah diciptakan untuk menunjukkan hasil tindakan kita, atau kepatuhan kita atau ketidakpatuhan kita pada hukum ini. Pentingnya ini diilustrasikan dengan baik dalam kehidupan Emerson dan Charlie Lee. Emerson mencintai yang baik dan hidupnya adalah simfoni perdamaian dan harmoni. Charlie Lee membenci yang buruk, dan hidupnya adalah catatan perselisihan abadi dan ketidakharmonisan. Di sini kita memiliki dua lelaki agung, yang masing-masing berniat mencapai cita-cita yang sama, tetapi yang satu menggunakan pemikiran konstruktif dan karena itu selaras dengan hukum alam, yang lain memanfaatkan pemikiran destruktif dan karenanya membawa pada dirinya perselisihan dari setiap jenis dan karakter. Karena itu jelaslah bahwa kita tidak boleh membenci apapun, bahkan bukan yang buruk, karena kebencian bersifat merusak, dan kita akan segera menemukan bahwa dengan menghibur pikiran destruktif kita menabur angin dan sebagai gantinya akan menuai angin puyuh. Part 8. Satu pemikiran mengandung prinsip vital, karena itu adalah prinsip kreatif alam semesta dan pada dasarnya akan bergabung dengan pemikiran serupa lainnya. Dua, karena satu tujuan hidup adalah pertumbuhan, semua prinsip yang mendasari keberadaan harus berkontribusi untuk memberikan efek. Karena itu, pikiran mengambil bentuk dan hukum pertumbuhan pada akhirnya mewujudkannya. Tiga, Anda dapat dengan bebas memilih apa yang Anda pikirkan, tetapi hasil pemikiran Anda diatur oleh hukum abadi. Garis pemikiran apapun yang tetap ada tidak dapat gagal menghasilkan hasilnya dalam karakter, kesehatan, dan keadaan individu. Metode yang dengannya kita dapat menggantikan kebiasaan berpikir konstruktif dengan kebiasaan yang kita temukan hanya menghasilkan efek yang tidak diinginkan adalah yang terpenting. 4. Kita semua tahu bahwa ini tidak mudah. Kebiasaan mental sulit dikendalikan, tetapi hal itu dapat dilakukan dan cara melakukannya adalah mulai sekaligus mengganti pemikiran konstruktif dengan pemikiran destruktif. Bentuk kebiasaan menganalisis setiap pemikiran. Jika perlu, jika perwujudannya dalam tujuan akan bermanfaat, tidak hanya untuk Anda, tetapi untuk semua orang yang dapat memengaruhi dengan cara apapun, simpanlah, hargai itu bernilai, itu selaras dengan yang tak terbatas, itu akan tumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Di sisi lain, akan lebih baik bagi Anda untuk menyimpan kutipan ini dari George Matthews Adams, dalam pikiran, belajarlah untuk menutup pintu, keluar dari pikiran Anda, keluar dari kantor Anda, dan keluar dari dunia Anda, setiap elemen yang mencari penerimaan tanpa akhir. Yang membantu dalam pandangan. Tanda petik. 5. Jika pikiran Anda kritis atau destruktif, dan telah mengakibatkan kondisi perselisihan atau ketidakharmonisan di lingkungan Anda, mungkin perlu bagi Anda untuk menumbuhkan sikap mental yang akan kondusif bagi pemikiran konstruktif. 6. Imajinasi akan ditemukan sebagai bantuan besar dalam arah ini,
Penanaman imajinasi mengarah pada pengembangan cita-cita yang darinya masa depan Anda akan muncul. 7. Imajinasi mengumpulkan materi yang dengannya pikiran menganyam kain yang akan digunakan untuk masa depan Anda. 8. Imajinasi adalah cahaya yang dengannya kita bisa menembus dunia pemikiran dan pengalaman baru. 9. Imajinasi adalah instrumen perkasa yang digunakan oleh setiap penemu. Setiap penemu membuka jalan dari preseden ke pengalaman. Preseden berkata, itu tidak bisa dilakukan, kata pengalaman, itu sudah dilakukan. 10. Imajinasi adalah kekuatan plastik, membentuk hal-hal yang masuk akal ke dalam bentuk dan cita-cita baru. 11. Imajinasi adalah bentuk pemikiran konstruktif yang harus mendahului setiap bentuk tindakan konstruktif. 12. Seorang pembangun tidak dapat membangun struktur apapun sampai ia pertama kali menerima rencana dari arsitek, dan arsitek harus mendapatkannya dari imajinasinya. 13. Kapten industri tidak dapat membangun perusahaan raksasa yang dapat mengoordinasikan ratusan perusahaan kecil dan ribuan karyawan, dan menggunakan jutaan dolar modal sampai ia pertama kali menciptakan seluruh pekerjaan dalam imajinasinya. Benda-benda di dunia material adalah seperti tanah liat di tangan tukang periuk, dalam pikiran utama, hal-hal nyata diciptakan, dan dengan menggunakan imajinasi pekerjaan itu dilakukan. Untuk menumbuhkan imajinasi itu harus dilakukan. Latihan diperlukan untuk menumbuhkan otot mental dan juga otot fisik. Itu harus diberikan makanan atau tidak bisa tumbuh. 14. Jangan bingung dengan imajinasi dengan fancy, atau bentuk melamun di mana beberapa orang suka memanjakan diri. Bermimpi di siang hari adalah suatu bentuk disipasi mental yang dapat menyebabkan bencana mental. 15. Imajinasi konstruktif berarti kerja mental, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai jenis pekerjaan tersulit, tetapi, jika demikian, itu menghasilkan pengembalian terbesar, karena semua hal besar dalam hidup telah datang kepada pria dan wanita yang memiliki kapasitas untuk berpikir, untuk membayangkan, dan untuk mewujudkan impian mereka. 16. Ketika Anda telah benar-benar sadar akan fakta bahwa pikiran adalah satu-satunya prinsip kreatif, bahwa itu maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir, dan bahwa Anda dapat secara sadar mencapai keselarasan dengan maha kuasa ini melalui kekuatan pikiran Anda akan membutuhkan waktu lama melangkah ke arah yang benar. 17. Langkah selanjutnya adalah menempatkan diri Anda pada posisi untuk menerima kekuatan ini. Karena ini ada di mana-mana, pasti ada di dalam diri Anda. Kita tahu bahwa ini terjadi karena kita tahu bahwa semua kekuatan berasal dari dalam, tetapi itu harus dikembangkan, dibuka, diolah. Untuk melakukan ini kita harus menerima, dan penerimaan ini diperoleh sama seperti kekuatan fisik diperoleh dengan berolahraga. 18. Hukum ketertarikan tentu akan dan tanpa akhir akan membawa kepada Anda kondisi, lingkungan, dan pengalaman dalam hidup, sesuai dengan kebiasaan, karakteristik, dan sikap mental Anda yang dominan. Bukan apa yang Anda pikirkan sesekali ketika Anda berada di gereja, atau baru saja membaca buku yang bagus, tetapi sikap mental dominan Anda adalah yang terpenting. 19. Anda tidak dapat menjamu pikiran-pikiran yang lemah, berbahaya, negatif 10 jam sehari dan berharap untuk menghasilkan kondisi yang indah, kuat, dan harmonis dengan 10 menit pemikiran yang kuat, positif, dan kreatif. 20. Kekuatan nyata datang dari dalam. Semua kekuatan yang bisa digunakan siapapun ada di dalam diri manusia, hanya menunggu untuk dibawa ke visibilitas dengan pertama kali mengenalinya, dan kemudian menegaskannya sebagai miliknya, mengerjakannya ke dalam kesadarannya sampai ia menjadi satu dengan itu. 21 orang mengatakan bahwa mereka menginginkan kehidupan yang berkelimpahan, dan memang demikian halnya, tetapi begitu banyak yang mengartikan ini berarti bahwa jika mereka akan melatih otot atau bernafas secara ilmiah, makan makanan tertentu dengan cara
tertentu, minum begitu banyak gelas air setiap hari hanya untuk suhu, jauhkan dari angin, mereka akan mencapai hidup berkelimpahan yang mereka cari. Hasil dari metode tersebut tidak berbeda. Namun, ketika manusia sadar akan kebenaran, dan menegaskan kesatuannya dengan seluruh kehidupan, ia mendapati bahwa ia mengambil metu yang jernih, langkah elastis, semangat pemuda, dia menemukan bahwa dia telah menemukan sumber dari semua kekuatan. 22 Semua kesalahan hanyalah kesalahan ketidaktahuan. Mendapatkan pengetahuan dan kekuatan konsekuen adalah apa yang menentukan pertumbuhan dan evolusi. Pengakuan dan demonstrasi pengetahuan adalah apa yang merupakan kekuatan, dan kekuatan ini adalah kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual ini adalah kekuatan yang terletak di jantung segala sesuatu, itu adalah jiwa semesta. 23 Pengetahuan ini adalah hasil dari kemampuan manusia untuk berpikir, oleh karena itu, pikiran adalah benih evolusi sadar manusia. Ketika manusia berhenti untuk maju dalam pikiran dan cita-citanya, pasukannya segera mulai hancur dan raut wajahnya secara bertahap mencatat kondisi-kondisi yang berubah ini. 24 Pria sukses menjadikannya bisnis mereka untuk memegang cita-cita dari kondisi yang ingin mereka wujudkan. Mereka terus mengingat langkah berikutnya yang diperlukan untuk mencapai cita-cita yang mereka perjuangkan. Pikiran adalah bahan yang mereka buat, dan imajinasi adalah pekerjaan mental mereka. Pikiran adalah kekuatan yang selalu bergerak yang dengannya mereka mengamankan orang-orang dan keadaan yang diperlukan untuk membangun struktur kesuksesan mereka, dan imajinasi adalah matriks di mana semua hal besar dibuat. 25 Jika Anda setia pada cita-cita Anda akan mendengar panggilan ketika keadaan siap untuk mewujudkan rencana Anda dan hasilnya akan sesuai dengan rasio ketepatan kesetiaan Anda dengan cita-cita Anda. Yang ideal terus dipegang adalah apa yang menentukan sebelumnya dan menarik kondisi yang diperlukan untuk pemenuhannya. 26 Dengan demikian Anda dapat menenun pakaian roh dan kekuatan ke dalam jaring seluruh keberadaan Anda. Dengan demikian Anda dapat menjalani kehidupan yang penuh pesona dan selamanya dilindungi dari segala bahaya. Dengan demikian, Anda dapat menjadi kekuatan positif di mana kondisi kemewahan dan harmoni dapat menarik perhatian Anda. 27 Ini adalah ragi yang secara bertahap menembus kesadaran umum dan sebagian besar bertanggung jawab atas kondisi kerusuhan yang ada di mana-mana jelas. 28 Pada bagian terakhir Anda membuat gambar mental, Anda membawanya dari yang tak terlihat ke yang terlihat. Minggu ini saya ingin Anda mengambil objek dan mengikutinya kembali ke asalnya, lihat apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya. Jika Anda melakukan ini, Anda akan mengembangkan imajinasi, wawasan, persepsi, dan kecerdasan. Ini datang bukan oleh pengamatan dangkal orang banyak, tetapi oleh pengamatan analitik yang tajam yang melihat di bawah permukaan. 29 Hanya segelintir yang tahu bahwa hal-hal yang mereka lihat hanyalah efek, dan memahami sebab-sebab yang menyebabkan efek-efek ini muncul. 30 Ambil posisi yang sama dengan sebelumnya dan bayangkan sebuah battleship. Lihat. Monster suam mengambang di permukaan air. Tampaknya tidak ada kehidupan dimanapun, semuanya diam. Anda tahu bahwa sejauh ini bagian terbesar dari kapal berada di bawah air sehingga tidak terlihat. Anda tahu bahwa kapal itu sebesar dan seberat gedung pencakar langit 2 lantai. Anda tahu bahwa ada ratusan pria yang siap untuk menjalankan tugas yang ditunjuk secara instan. Anda tahu bahwa setiap departemen bertanggung jawab atas pejabat yang mampu, terlatih, dan terampil yang telah membuktikan diri mereka kompeten untuk mengambil alih mekanisme yang luar biasa ini. Anda tahu bahwa meskipun ia tampaknya tidak menyadari segala sesuatu yang lain, ia memiliki metu yang melihat segalanya berkilo-kilometer jauhnya, dan tidak ada yang diizinkan untuk terlepas dari penglihatan yang waspada. Anda tahu bahwa sementara itu tampak tenang, patuh dan tidak bersalah, ia siap untuk melemparkan proyektil baja seberat ribuan pound.
pada musuh bermil-mil jauhnya, ini dan banyak lagi yang dapat Anda ingat dengan relatif tidak ada usaha apapun. Tapi bagaimana kapal perang bisa sampai di tempatnya sekarang, bagaimana hal itu muncul pada awalnya? Semua ini Anda ingin tahu, apakah Anda seorang pengamat yang cermat? 31 Ikuti pelat baja besar melalui pabrik pengecoran, lihat ribuan orang yang dipekerjakan dalam produksi mereka. Pergi lebih jauh ke belakang, dan lihat bijihnya berasal dari tambang, lihat bijihnya dimuat di tongkang atau mobil, lihat bijihnya meleleh dan dirawat dengan baik. Kembali lebih jauh lagi dan lihat arsitek dan insinyur yang merencanakan kapal. Biarkan pikiran membawa Anda kembali lebih jauh untuk menentukan mengapa mereka merencanakan kapal. Anda akan melihat bahwa Anda sekarang sangat jauh ke belakang, bahwa kapal itu adalah sesuatu yang tidak berwujud, tidak ada lagi, sekarang hanya pikiran yang ada di otak sang arsitek. Tetapi dari mana datang perintah untuk merencanakan kapal? Perintah itu mungkin datang dari Menteri Pertahanan. Tapi mungkin kapal ini sudah direncanakan jauh sebelum perang dipikirkan, dan bahwa Kongres harus mengeluarkan undang-undang yang mengatur uang. Mungkin ada pertentangan, dan pidato untuk atau menentang RUU tersebut. Siapa yang diwakili oleh anggota Kongres ini? Mereka mewakili Anda dan saya, sehingga garis pemikiran kita dimulai dengan battleship dan berakhir dengan diri kita sendiri, dan kita menemukan dalam analisis terakhir bahwa pikiran kita sendiri bertanggung jawab untuk ini dan banyak hal lain yang jarang kita pikirkan, dan sedikit refleksi lebih lanjut akan mengembangkan fakta yang paling penting dari semua, dan itu adalah, jika seseorang belum menemukan hukum di mana massa baja dan besi yang luar biasa ini dapat dibuat melayang di atas air, bukannya langsung ke bawah, kapal perang itu bisa sama sekali tidak ada. 32 Hukum ini menyatakan bahwa gravitasi spesifik suatu zat adalah bobot volume apapun, dibandingkan dengan volume air yang sama. Penemuan hukum ini merevolusi setiap jenis perjalanan laut, perdagangan dan peperangan, dan memungkinkan keberadaan kapal perang, kapal induk, dan kapal pesiar. 33 Anda akan menemukan latihan semacam ini sangat berharga. Ketika pikiran telah dilatih untuk melihat ke bawah permukaan, segala sesuatu memiliki penampilan yang berbeda, yang tidak penting menjadi signifikan, menarik yang tidak menarik, hal-hal yang kita anggap tidak penting dipandang sebagai satu-satunya hal yang sangat vital yang ada. Lihat hari ini. Karena hiduplah, hidup yang sesungguhnya. Dalam kursus singkatnya terletak semua veritas dan realitas keberadaan Anda, kebahagiaan, pertumbuhan, kemuliaan aksi, kemegahan kecantikan. Karena kemarin hanyalah mimpi, dan hari esok hanyalah sebuah visi, tetapi hari ini yang dijalani dengan baik menjadikan setiap kemarin sebuah mimpi kebahagiaan, dan setiap hari besok visi harapan. Karena itu perhatikan baik-baik hingga hari ini. Dari bahasa Sanskerta. Part 8 Pertanyaan pembelajaran dengan jawaban. 71 Apa imajinasinya? Suatu bentuk pemikiran konstruktif. Cahaya yang dengannya kita menembus dunia pemikiran dan pengalaman baru. Instrumen perkasa di mana setiap penemu atau penemu membuka jalan dari preseden ke pengalaman. 72 Apa hasil imajinasi? Penanaman imajinasi mengarah pada pengembangan cita-cita yang darinya masa depan Anda akan muncul. 73 Bagaimana itu bisa dibudidayakan? Dengan berolahraga, itu harus disediakan dengan makanan atau tidak bisa hidup. 74 Apa perbedaan imajinasi dari mimpi? Bermimpi di siang hari adalah suatu bentuk disipasi mental, sementara imajinasi adalah suatu bentuk pemikiran konstruktif yang harus mendahului setiap tindakan konstruktif. 75 Apa itu kesalahan? Hasil dari ketidaktahuan. 76 Apa itu ilmu? Hasil dari kemampuan manusia untuk berpikir. 77 Apa kekuatan yang dibangun oleh orang-orang sukses?
Pikiran adalah kekuatan yang sangat menggerakkan yang dengannya mereka mengamankan orang dan keadaan yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana mereka. 78 Apa yang menentukan sebelumnya hasilnya? Cita-cita yang dipegang dengan mantap menarik kondisi-kondisi yang diperlukan untuk pemenuhannya. 79 Apa hasil dari pengamatan analitik yang tajam? Perkembangan imajinasi, wawasan, persepsi, dan kecerdasan. 80 Apa yang menyebabkan ini? Kemewahan dan keharmonisan.